Penglihatan 3-11 November 2022. 1. Capung raksasa dan patahkan kekuatan sihir Afrika Timur. 2. Hama tanaman yang menghancurkan dan salurkan terus. 3. Kalajengking dan kelabang bertebaran di Indonesia. 4. Keos dan air mata pendoa. 5. Papua. 6. Bau-bau Sulawesi. 7. Parahyangan dan Lembang Bandung. 8. Istana Presiden, awan gelap dan tangga dari sorga. 9. Bank-bank kolaps. 10. Mata kapak. 7. Binatang berkepala manusia dan perisai. Capung raksasa dan patahkan sihir Afrika Timur. 3 November 2022. Pada saat berdoa dan menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada capung yang kakinya panjang tapi berwarna seperti hijau tentara, seperti menggambarkan tentara bangsa lain. Capung ini memasukkan atau menusukkannya sengatnya di bagian ekor ke dalam tanah. Setelah itu tampak dalam penglihatan awan-awan kegelapan ada di atas udara Indonesia. Pada saat terus berdoa bagi hal-hal yang Tuhan singkapkan, tampak dalam penglihatan burung raksasa yang menyerupai Raja Wali sedang mengintai. Bulunya merah marun dan bagian kepalanya putih. Di bagian kakinya sedang menjepit sesuatu. Lalu tampak dalam penglihatan roh-roh yang menyerupai binatang dan muncul yang bergantian. Tim ini mendengar suara patahkan kekuatan sihir dari Afrika bagian timur. Lalu tim berdoa memproteksi bangsa Indonesia dari setiap rancangan kejahatan berbagai bangsa-bangsa yang mengintai. Ketika terus bermazmur dan menyembah, tampak dalam penglihatan sebuah tulisan firman antara Jawa dan Bali, Yesaya 25. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Setelah Yesaya 25 dibacakan, Tuhan memperlihatkan Pulau Jawa. Ada 2 garis merah dengan tulisan bagian barat dari Jawa dan bagian selatan dari Jawa. Tim ini tidak memahami apa yang akan terjadi atau maksudnya. Namun yang ditaruhkan di dalam hati tim ini adalah meminta pengampunan dosa dan pelanggaran atas Pulau Jawa. Saat mendoakan Pulau Jawa ini, tampak dalam penglihatan ular naga raksasa. Hama tanaman yang menghancurkan dan salurkan terus 3 November 2022. Setelah itu tim ini melihat dalam penglihatan ada perkebunan seperti kacang panjang, cabai, tomat, tapi di tanahnya ada binatang sebesar kelingking berwarna hitam-hitam dan hijau mengkilap. Di bagian mulutnya ada 2 seperti gigi taringnya dan daripadanya keluar cairan hijau dan tanaman yang di dekatnya menjadi layu.
Lalu tim berdoa bagi perkebunan dan pertanian bangsa Indonesia terhadap kejahatan bangsa-bangsa untuk menghancurkan perekonomian negeri ini lewat virus maupun hama, supaya Tuhan memagari seperti ketika Ayub diberkati oleh Tuhan. Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Setelah itu tampak dalam penglihatan tim doa sedang ada di perbukitan dan di bagian bawahnya tanahnya kering kerontang. Di perbukitan itu ada mata air tapi tidak terlihat dari mana datangnya. Air itu ada dalam wadah berbentuk kuali. Lalu terdengar suara, salurkan terus, salurkan terus. Lalu tampak dalam penglihatan tim doa sedang mengestafetkan tempayan-tempayan berisi air. Kalajengking dan kelabang bertebaran di Indonesia, 3 November 2022. Pada saat terbahan dan menutup mata, salah satu tim melihat dalam penglihatan seperti melihat sebuah layar. Ada seorang seperti raksasa berkulit hitam. Dia seperti dikubur di tanah di sebuah pulau, tapi tidak seluruh tubuhnya terkubur. Dia seperti mengucapkan mantra. Lalu dari bagian mata dan telinga keluar kalajengking, lalu mulutnya dimuntahkan kelabang yang banyak sekali, dan itu bertebaran di kepulauan Indonesia. Setelah memuntahkan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Tim ini memperkatakan Lukas 10 ayat 19. Penglihatan ini muncul sampai 2 kali di hari yang berbeda. Keos dan air mata pendoa 9 November 2022. Pada saat berdoa dan menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada tangan yang melempar piringan tajam berwarna hitam dan diarahkan ke bangsa Indonesia. Jumlah piringan yang dilempar ada 3. Lalu tim ini mendengar suara yang menggema, keos, keos, keos. Lalu tim yang lain melihat ada orang-orang yang berdoa. Mereka meneteskan air mata, namun yang keluar seperti berlian. Dan ketika masuk ke perairan di sebuah pantai, Tuhan mengatakan bahwa air mata para pendoa seperti permata bagi bangsa ini. Papua, 9 November 2022. Setelah itu tampak dalam sekumpulan domba-domba, lalu ada tentara-tentara Indonesia di Papua sedang memegang senjata laras panjang di puncak gunung diarahkan ke bawah. Tapi mengenai hal ini, tim ini diingatkan akan salah satu pejabat MNPS. Lalu tampak dalam penglihatan ada MNPS berdiri di sebuah bukit, di sampingnya ada lele raksasa, mulutnya terbuka dan sirip-sirip di bagian kepala dikibas-kibaskan. Salah satu tim melihat dalam penglihatan di beberapa daerah pedalaman ada orang-orang Papua yang sedang menangis meratapi nasib mereka ke depan. Mereka tidak bebas dan merasa diawasi. Tim yang lain melihat di sisi kiri dan kanannya ada gunung dan gunungnya sejuk dan indah. Lalu di atas gunung ada pintu yang terbuka dan bersinar. Lalu Tuhan Yesus muncul dari pintu itu penuh dengan kemuliaan. Ketika bertanya kenapa Tuhan ada di sana, tapi yang terjadi di sana itu kekacauan. Di hati tim ini diingatkan, kekacauan itu adalah perbuatan musuh atau iblis, supaya mereka tidak fokus dan menjauh dari Tuhan. Mereka sedang diperalat, dan dalam penglihatan mereka sesama saudara sedang mengasah pedang untuk saling menyerang. Tim ini digerakkan untuk mematahkan roh pembunuhan, dan gereja di sana tampak tertidur. Lalu tampak dalam penglihatan ikan lele raksasa itu seperti mati dan kaku terbujur dengan perut ke atas. Bau-bau Sulawesi 9 November 2022. Lalu salah satu tim melihat tulisan bau-bau. Ketika bau-bau disebutkan, tim yang lain melihat tulisan firman Yeremia 2. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan.
sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala menurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan membantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Apakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapakah ia menjadi rampasan? Terhadap singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk, dan seterusnya. Lalu tim yang lain melihat gambaran pulau Sulawesi dan di Sulawesi itu, dan di daerah Sulawesi itu. Tim ini melihat ada putaran sumur dalam tapi gelap. Yang ditaruhkan di dalam hati tim ini, mereka menggali lubang dan kegelapan bagi mereka sendiri. Parahyangan dan Lembang, Bandung, 9 November 2022. Setelah itu, salah satu tim melihat ada tulisan Parahyangan, lalu ada orang yang memanggil-manggil, lalu muncul seorang putri yang cantik seperti ratu datang dari lautan. Ada yang mengundang roh ini. Lalu tim ini mematahkan roh najis, roh perzinahan atas Bandung. Tim yang lain melihat sebuah tulisan Lembang. Ketika berdoa bagi kota ini tampak dalam penglihatan ada pengajaran, ada orang-orang yang berkumpul dan seorang laki-laki berbicara. Lalu wanita-wanita yang menerima pengajaran itu berjalan-jalan hanya menggunakan pakaian dalam. Namun mereka seperti tidak merasa malu dan mereka diajarkan apa yang mereka kerjakan tidak salah. Tim yang lain melihat dalam penglihatan di daerah yang agak sepi ada seorang dukun perempuan, dan setiap perempuan-perempuan yang datang dari situ mereka tidak menggait setiap laki-laki. Mereka bisa menggait laki-laki yang dia suka. Perempuan-perempuan yang datang, mereka diberikan mantra dan bagi mereka dibakar dupa-dupa. Mereka mencium asap dupa itu wangi, tapi tim yang melihat dalam penglihatan ini bisa mencium bau dupa itu, tapi baunya bukan wangi melainkan berbau busuk. Tim yang lain melihat di sebuah tempat di perbukitan ada seekor kucing raksasa dan ada kalungnya yang berbunyi-bunyi. Kucing itu tampak cantik. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan, dan ini masih di area Bandung, ada sebuah baskom seperti di rumah sakit. Di situ ada bayi-bayi yang diaborsi. Matanya belum terbuka, belum berbentuk manusia. Tuhan memperlihatkan tempat itu sangat banyak. Kucing raksasa itu melihat ke arah baskom yang berisi bayi aborsi. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan, ada banyak wanita berpakaian seperti kebaya,
dan ada tulisan Sunda. Mereka seperti dijual. Tapi sebelum dijual, mereka diberikan susuk supaya terlihat cantik. Tapi dalam penglihatan itu sesungguhnya sangat buruk. Lalu tampak susuk itu dipakaikan di matanya, di mulutnya, dan di bagian kemaluannya. Lalu tim yang lain menerima firman Yehezkiel 11 pada saat berdoa bagi Bandung. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia." Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, atau kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Istana Presiden, awan gelap dan tangga dari sorga, 11 November 2022. Pada saat tim berdoa keliling secara khusus bagi Istana Kepresidenan di Jakarta, salah satu tim melihat dalam penglihatan di atas istana ada awan-awan gelap. Lalu tim ini melihat tangga yang turun dari surga yang terbuat dari emas di atas Istana Kepresidenan. Lebar tangga itu hanya muat untuk satu orang, namun tidak ada yang melalui tangga itu. Setelah itu tim ini berdoa untuk meminta supaya malaikat-malaikat Tuhan turun memberikan pertolongan bagi pemimpin bangsa ini. Setelah itu tampak dalam penglihatan seorang perempuan yang berjalan membawa papan bertuliskan G20 dan ada lambang wayang gunung. Dia seperti seorang perempuan yang membawa papan menunjukkan papan ronde dalam pertandingan tinju. Tim ini digerakkan untuk berdoa untuk memproteksi pikiran Presiden Jokowi supaya keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana bagi Indonesia, demikian juga semua jajarannya. Tuhan memperlihatkan MNLP selalu mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan G20 itu. Lalu tim ini melihat kalajengking raksasa yang datang dari Cina melalui lautan ke arah Indonesia. Lalu muncul roh yang menyerupai binatang seperti kuda Nil. Setelah itu ikan cucut dari arah lautan. Ketika terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan Nyi Roro Kidul berbentuk setengah manusia dan setengah ular. Lalu ada tokoh-tokoh pejabat MNPS dan mantan pejabat PSB, mereka mengundang roh ini. Lalu tim berdoa membatalkan setiap perjanjian darah atas bangsa ini
dan pergerakan di alam roh supaya dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Bank-bank kolaps 11 November 2022. Dan di akhir-akhir doa di Istana Presiden, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada tulisan-tulisan nama bank di Indonesia. Bank CIMB, BRI, dan BNI. Lalu bank-bank lainnya ada tulisan dengan huruf kapital berwarna putih, kolaps. Mata kapak 7 binatang berkepala manusia dan perisai 11 November 2022. Pada saat berdoa keliling di Bandara Jakarta, salah satu tim melihat dalam penglihatan pesawat berbaris dengan tulisan Arab, lalu Amerika, dan yang ketiga Myanmar. Setelah itu muncul pesawatnya Cina. Lalu salah satu melihat sebuah patung tapi dia memegang bintang lambang iblis atau pentagram. Setelah itu ada lambang roh yang menyerupai burung, lalu ada perempuan penyihir yang mengendalikan burung-burung itu. Salah satu tim melihat dalam penglihatan ada batu berlian seperti mata kapak tapi diarahkan ke Indonesia. Setelah itu ada perempuan dengan rambut di kepalanya adalah ular-ular. Lalu roh yang menyerupai gurita. Lalu ada orang-orang laki-laki turun dari pesawat dan ada perempuan cantik berbentuk manga mengikuti laki-laki ini. Lalu ada roh yang menyerupai keong raksasa. Dia mengeluarkan cairan atas tempat yang dilewatinya. Setelah itu tampak roh yang menyerupai tokoh dalam film anak-anak Shrek datang ke Indonesia. Salah satu tim mendengar suara yang menyebutkan nama pemimpin bangsa Cina XC, namun tim ini tidak mengerti. Lalu dia melihat salib jatuh tergeletak dan di salib itu ada orang tapi bukan Tuhan Yesus, melainkan pemimpin Cina XC. Dan dia seperti sudah mati tapi keras seperti batu. Lalu tim yang lain melihat dalam penglihatan XC berbentuk patung tapi di seluruh badannya banyak mata. Tapi mata yang banyak itu tidak berpasangan. Setelah itu tampak ada 7 roh binatang, tapi hanya 3 yang jelas terlihat, kerbau raksasa, naga emas, serigala, namun kepalanya manusia. Yang tampak dalam penglihatan adalah kepala pemimpin bangsa Cina XC. Lalu dalam penglihatan Tuhan memberikan masing-masing sebuah perisai kepada setiap tim dan Tuhan mengatakan, ini senjata kamu untuk mengalahkan 7 roh binatang itu. Ayat kami tambahkan berkaitan dengan perisai, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam keadaan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati.